Selamat datang kembali di channel Alindo Nusantara. Bagaimana kabar Anda semua? Kami doakan untuk sobat channel Alindo Nusantara selalu terahmati dan terberkati dengan cahaya daya energi ilahi, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kemuliaan selalu tercurahkan untuk sobat setia channel Alindo Nusantara. Kami akan memberikan info-info terbaik untuk Anda semua seputar kehidupan, spiritual, bisnis, tips, teknologi, dan info-info lainnya. Semoga channel Alindo Nusantara memberikan manfaat untuk sobat semua. Selamat mendengarkan. Adam Weishaupt, pendiri Illuminati Bavaria. Illuminati, bentuk plural dari bahasa Latin Illuminatus, yang artinya tercerahkan, adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok, baik yang nyata maupun fiktif. Secara historis, nama ini merujuk pada Illuminati Bavaria, sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan yang didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Sejak diterbitkannya karya fiksi ilmiah postmodern berjudul The Illuminatus, trilogi antara tahun 1975 hingga 1977 karya Roberta Shaw dan Roberta Anton Wilson. Nama Illuminati menjadi banyak digunakan untuk menunjukkan organisasi persekongkolan yang dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia melalui pemerintah dan korporasi untuk mendirikan tatanan dunia baru. Dalam konteks ini, Illuminati biasanya digambarkan sebagai versi modern atau keberlanjutan dari Illuminati Bavaria. Gerakan ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1776 di Ingolstadt, Bavaria atas dengan nama Ordo Illuminati, dengan anggota awalnya sebanyak 5 orang, dan dipelopori oleh Adam Weishaupt. Dia adalah profesor hukum kanon di Universitas Ingolstadt yang dikelola tarekat Yesuit sebagai satu-satunya profesor dari kalangan non-klerikal. Kelompok ini terdiri dari para pemikir bebas sebagai perwujudan pencerahan dan nampaknya mencontoh Freemason. Anggota Illuminati melakukan sumpah rahasia dan berikrar untuk mengabdi kepada atasan mereka. Anggotanya dibagi menjadi 3 kelas, masing-masing dengan beberapa tingkatan, dan banyak cabang Illuminati menarik anggota dari loji Mason yang sudah ada. Pada awalnya, Weishaupt berencana bahwa kelompok itu akan dinamai Perfectibilis. Kelompok itu juga disebut Illuminati Bavaria dan ideologinya disebut Illuminisme. Banyak intelektualis dan politisi progresif terkenal yang menjadi anggotanya, termasuk Ferdinand dari Brunswick dan diplomat Xavier von Schwartz yang menjadi orang kedua di organisasi. Organisasi ini memiliki cabang di banyak negara di Eropa. Dilaporkan bahwa ada sekitar 2.000 anggota dalam kurun waktu 10 tahun. Organisasi ini juga menarik kalangan sastrawan, semacam Johann Wolfgang von Goethe dan Johann Gottfried Herder, serta para duke yang berkuasa di Gotha and Weimar. Pada tahun 1777, Karl Theodor menjadi penguasa Bavaria. Dia adalah seorang pendukung despotisme tercerahkan dan pemerintahannya melarang segala bentuk kelompok rahasia termasuk Illuminati. Perpecahan dan kepanikan internal terjadi di dalam Illuminati, sebelum akhirnya kelompok ini mengalami pembubaran, yang dipengaruhi oleh dekret sekular yang dikeluarkan oleh pemerintah Bavaria. Dekret pada tanggal 2 Maret 1785 tersebut nampaknya menjadi pukulan mematikan bagi Illuminati di Bavaria. Weishaupt sendiri membawa kabur dokumen dan korespondensi internal Illuminati, namun kemudian berhasil diambil pada tahun 1786 dan 1787, lalu dipublikasikan oleh pemerintah pada tahun 1787. Rumah von Schwartz digeledah untuk mencari lebih banyak dokumen mengenai kelompok tersebut. Beberapa kelompok persaudaraan modern mengklaim sebagai pewaris Illuminati Bavaria dan telah secara terang-terangan menggunakan nama Illuminati dalam pelaksanaan ritus mereka. Beberapa, misalnya banyak kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Ordo Illuminati, menggunakan nama itu secara langsung dalam organisasi mereka, misalnya Ordo Templi Orientis, menggunakan nama Illuminati sebagai tingkatan inisiasi dalam organisasi mereka. Antara tahun 1797 dan 1798 memoirs Illustrating the History of Jacobinism, karya Augustin Barruel dan Proofs of a Conspiracy karya John Robinson, mengemukakan teori bahwa Illuminati terus bertahan dan melaksanakan persekongkolan internasional yang masih berlangsung.
Mereka mengklaim bahwa Illuminati merupakan dalang di balik revolusi Perancis. Kedua buku itu sangat populer, terus dicetak ulang dan dikutip oleh banyak buku lainnya, misalnya oleh Proof of the Real Existence and the Gross Tendency of Illuminism karya pendeta Stephenson, diterbitkan pada tahun 1802. Beberapa tanggapan terhadap karya tersebut bersifat kritis, contohnya on the influence attributed to philosophers, Freemasons, and to the Illuminati on the Revolution of France karya Jean-Joseph Monnier. Karya-karya Barwell dan Robinson juga memberikan pengaruh di Amerika Serikat. Di New England, pendeta Jedediah Morse dan beberapa lainnya berkhotbah menentang Illuminati. Khotbah mereka dicetak dan berita tentang itu masuk ke surat kabar. Pada dekade awal tahun 1800-an, masalah tersebut mulai tak lagi mendapat banyak perhatian. Meskipun mengalami kebangkitan selama gerakan anti-Mason, masa modern ketertarikan terhadap Illuminati pada masa sekarang berawal dari diterbitkannya De Illuminatus. Trilogi, sebuah karya fiksi ilmiah postmodern yang ceritanya menampilkan Illuminati sebagai penguasa dunia. Para penulis seperti Mardice, David Icke, Texe Mars, Ryan Burke, Jurilina, dan Morgan Grichard berpendapat bahwa Illuminati Bavaria terus bertahan, bahkan mungkin hingga saat ini. Banyak dari teori tersebut mengemukakan bahwa banyak kejadian di dunia dikendalikan dan dimanipulasi oleh kelompok rahasia yang menyebut diri mereka sebagai Illuminati. Para penganut teori persekongkolan mengklaim bahwa banyak orang terkenal yang menjadi anggota Illuminati. Presiden Amerika Serikat sering menjadi sasaran yang umum untuk klaim semacam itu. Tokoh penting dalam gerakan teori persekongkolan, Miron Fagan, berusaha mencari bukti-bukti bahwa banyak peristiwa bersejarah, mulai dari pertempuran Waterloo, revolusi Prancis, sampai pembunuhan Presiden John F. Kennedy, semuanya didalangi oleh Illuminati. Illuminati sering digambarkan dalam novel-novel terkenal seperti Illuminatus, trilogi oleh Roberta Shaw dan Roberta Anton Wilson, juga Foucault pendulum karya Umberto Eco, serta Angels and Demons buatan Dan Brown. Para penulis ini tidak menggunakan sumber-sumber serius yang memberikan informasi historis mengenai Illuminati, dan lebih berdasarkan pada teori konspirasi yang membicarakan mengenai Illuminati, sehingga Illuminati digambarkan sebagai kelompok jahat, atau konspirator yang misterius dan kejam, atau mereka digambarkan sebagai orang-orang tercerahkan yang berusaha melindungi dunia dari kejahatan. Informasi spekulatif ini seringkali dianggap benar. Pada kenyataannya, baik Galileo Galilei pada tahun 1564 hingga 1642, ataupun Bernini pada tahun 1598 hingga 1680, bukanlah anggota Illuminati, seperti diceritakan dalam novel Dan Brown, dan ceritanya mengenai tradisi 100 tahun Druid Cult, pembunuh gelap, dan Templar yang berusaha menemukan Umbilicus Teluris. Seluruhnya fiktif. Demikianlah sekilas informasi yang kami sampaikan. Tulis komentar kamu di bawah tentang video ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Alindo Nusantara. Terima kasih.